Affirmation di channel Z Melek Affirmation, dan di sini ada Santi Melody. Halo kawan-kawan semua. Terima kasih ya sudah mampir ke channel ini, dan juga kali ini edisi spesial. Saya kemarin sudah collab bareng, terus katanya ketagihan. Enggak, tapi ternyata reaksi teman-teman bagus banget. Teman-teman ada yang kayak senang banget saya collab bareng Santi. Kebetulan Z lagi libur dan Santi juga lagi Libur juga ya, lagi santai, terus kayak oh ya udah kenapa enggak gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan kasih tanda-tanda ya. Ya, topik yang kita mau bahas hari ini adalah 9 tanda bahwa kamu ada di dalam hubungan toxic relationships. Nanti kita mau bahas dulu apa itu toxic relationships, dan kemudian nanti kira-kira tanda-tandanya apa aja ya. Dan juga ini berdasarkan pengalaman kita berdua. Nanti kita juga ada pilih kartu untuk toxic relationship yang merasa mengalami toxic relationship dari 9 tanda yang kita sebutkan tadi. Langsung go ke pilih kartunya nanti ya. Kita akan mulai dulu dari apa sih itu toxic relationship sis? Oke, kalau toxic relationship itu toxic itu kan racun ya, artinya relationship itu hubungan. Jadi hubungan yang beracun, hubungan yang tidak menyehatkan itu disebut toxic relationships. Dan kemudian di sini kita akan share tanda-tandanya atau mungkin gejala-gejalanya apa aja, karena terkadang toxic relationship nggak kelihatan ya. Bisa aja nggak kelihatan, bisa aja kalian menjalani dengan perasaan yang rasanya happy gitu ya, rasanya menjalani dengan baik gitu, tapi sebenarnya itu toxic. Oke. Jadi berarti kayak racun pelan-pelan membunuh. Pelan-pelan membunuh. Oke, kita mulai dari tanda yang pertama dulu. Oke, tanda yang pertama itu kita biasanya berhubungan sama orang yang narsis ya. Maksudnya narsis di sini gimana? Dia ngerasa dirinya selalu benar. Pokoknya segala sesuatu hal itu dia yang lebih hebat daripada kita. Ya, jadi dia walaupun dia pengungkapannya itu awalnya mungkin kita ngerasa dia itu kayak memang orang ini hebat, ya, kita kagum sama dia. Tapi lama kelamaan energinya itu jadi diskriminasi kita, jadi mempush kita, menekan kita, akhirnya membuat kita pada saat bersama dengan dia kita tuh jadi merasa kayaknya nggak bisa apa-apa. Terus kemudian kita ngerasa diri kita bodoh. Terus kemudian hal ini kalau misalnya terpengaruh atau berketerusan membuat diri kita tuh jadi nggak berani bikin keputusan, nggak berani mengekspresikan diri kita sendiri gitu. Itu yang tanda pertama. Itu tanda yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian sudah suami istri ya, ada juga yang disebut dengan kelainan seksual. Jadi kelainan seksual ini bisa jadi tidak hanya dalam berhubungan seksual ya, bisa juga seperti ada pasangan yang merasa senang kalau pasangannya bersama dengan orang lain, baru mendapatkan kepuasan seksual. Ada juga yang mungkin harus menonton video dalam tanda kutip baru mau melakukan hubungan, ini khusus untuk hubungan suami istri ya. Dan jadi kelainan seksual ini perlu sekali dikonsultasikan dengan dokter ya, dengan psikiater atau orang ya. Nah, dan kalau kalian sedang menjalani hubungan pernikahan yang seperti ini, mungkin benar-benar harus dilihat ulang lagi, karena toxic relationship yang seperti ini sebenarnya tidak membuatmu bahagia. Jadi ada suatu keterpaksaan untuk mungkin memuaskan si pasangan atau untuk supaya mempertahankan pernikahan ini supaya berjalan dengan lancar. Itu khusus untuk pernikahannya. Terus yang ketiga? Oke, yang ketiga yang bisa dimasukkan dalam gejala hubungan yang toksik adalah kekerasan, abusive relationship. Nah, kekerasan ini nggak hanya kekerasan fisik. Nah, kebanyakan masyarakat kita di Indonesia merasa ya, kekerasan itu kalau misalnya pasangan nampar kita, ada sentuhan fisik yang nampar kita, pukul kita, ada luka lebam, itu baru namanya kekerasan fisik. Tapi kekerasan fisik itu sebenarnya kekerasan juga yang termasuk menekan mentalnya kita ya. Ada tekanan di dalam diri kita, misalnya dengan mengatur keuangan kita. Misalnya contoh, kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa karena keuangan kita dikendalikan oleh pasangan. Kita ngerasa mungkin pasangan akan menyampaikan dengan cara, ini kan untuk kebaikan kamu supaya kamu bisa nabung uangnya atau segala macam. Tapi penghasilan itu penghasilan kita sendiri ya. Kita punya hak untuk mengatur keuangan kita, kecuali kawan-kawan semua mengizinkan pasangannya kamu untuk mengatur keuangan kamu. Tapi pada saat kamu butuh, dia mengizinkan kamu untuk ambil, ini berbeda. Tapi kalau misalnya segala sesuatu dikendalikan sama dia, materinya kamu, waktunya kamu, bisa pulang kerja,
dia bilang sama temen, dalam waktu 15 menit atau 20 menit harus sampai di rumah, atau dalam waktu 30 menit harus sampai di rumah, kalau enggak nanti ribut, bertengkar. Ya ini termasuk kekerasan mental. Ini saya pernah punya pengalaman yang dimana pasangan saya dulu ya, itu meminta saya, kamu pulang kerja jam berapa? Jam 5 sih. Ya udah jam 5 pulang. Menurut saya meskipun saya dibayar atau tidak dibayar, karena pekerjaan saya belum selesai, ada yang mau saya cicil untuk besok, ya saya masih kerja mungkin sampai jam 6 atau jam 7, nggak masalah kan. Tapi pasangan saya bilang, pokoknya kamu jam 5 harus pulang. Nah ini terkadang rancunya, dikarenakan pasangan mungkin mengatakan bahwa saya khawatir sama kamu, takutnya kamu di jalan ada apa-apa, makanya suruh kamu pulang. Udah malam, udah gelap, nanti kenapa-napa, anak cewek kan, makanya kayak gitu. Tapi terkadang pengendalian hal-hal seperti itu memang nggak terlalu jelas, nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya kamu mendapatkan perlakuan seperti ini, tapi kamu merasa, maksudnya mendapatkan rasa kasih sayang dari pasangan kamu, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau kamu sendiri merasa nggak nyaman dengan hal ini, tapi kamu nggak berani mengungkapkan kepada pasangan, ini adalah tanda bahwa kamu berada dalam hubungan toxic relationship. Tanda yang ketiga. Ya, oke. Terus yang ketiga adalah tanda keempat. Oke. Komunikasi satu arah. Jadi hanya dari dia saja yang menyampaikan gitu, atau hanya mungkin dari kamu saja yang menyampaikan, dia cenderung diam. Oh, dia tipikal laki-laki yang kok dia nggak banyak bicara, jadi saya yang lebih banyak bicara. Hati-hati loh, mungkin dia tidak terima dengan pendapatmu, tetapi dia diam. Atau sebaliknya, dia banyak menyampaikan pendapat dan mungkin kamu diam bukan karena kamu istilah kata bukan karena kamu tidak mau bukan karena kamu terima dengan pendapat dia, tapi karena kamu merasa tidak berani untuk mengungkapkan pendapat gitu, karena merasa mungkin hubungan ini harus dipertahankan. Jadi ya udah, yang penting adem ayem, tidak perlu sampaikan pendapat, mungkin takut berdebat, mungkin takut nanti si pasangan merasa tidak nyaman kalau disampaikan pendapat, mungkin takut dia marah gitu kalau dia orangnya emosional gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dirimu sudah mulai tidak nyaman dengan tidak bisa menyampaikan pendapat, apalagi juga misalnya setiap pendapatmu itu mental di dia, tidak ada satupun yang diterima. Nah, ini juga termasuk dalam toxic relationship ya. Oke, terus kemudian tanda yang kelima adalah kalau misalnya pasangan kamu terlalu posesif, ya, overprotective, ya, terlalu ngendaliin kamu, misalnya nggak boleh berteman dengan siapa, terus kemudian sosial medianya kamu dilihat sama dia, kamu nggak bisa meng-keep sesuatu hal untuk diri kamu sendiri, segala sesuatunya harus dicek dulu sama dia. Terus kemudian misalnya kamu bergaul sama siapa, pasangan kamu nggak suka, dia nggak izin kamu bergaul, akhirnya kamu terpaksa memutuskan pertemanan dengan mereka. Ini termasuk hubungan yang toksik banget ya, dan ini sering banget terjadi, dan ini juga terjadi pada pengalaman. Jadi mungkin awalnya pasangan kita ngasih tahu kita dengan mungkin dia khawatir, mungkin kita ditaksir orang lain atau gimana, jadi membatasi pergaulan kita. Tapi dengan membatasi pergaulan kita, otomatis banyak informasi, pengetahuan apa kita nggak bisa mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, hubungan yang nggak ada kepercayaan ini lebih mengarah pada posesif dan overprotective tersebut. Jadi untuk teman-teman boleh lihat ya hubungan kalian berdua itu seperti apa. Kalau misalnya dia terlalu mencampuri urusan pertemanannya kamu pribadi, ini mungkin lampu merah nih untuk lebih aware lagi. Iya, lebih aware lagi. Kalau bisa mungkin tidak berarti apa yang kita katakan ini bukan berarti kalian harus putus ya, tetapi memperbaiki. Apa sih yang bisa komunikasikan. Iya. Minta ruang untuk diri kita sendiri, karena walaupun kita sudah punya pasangan sama seperti saya, walaupun sudah menikah, tapi kita masih kasih ruang gerak untuk masing-masing untuk berkembang. Dia punya kesibukannya dia sendiri, saya punya kesibukannya saya sendiri. Terus kemudian pada saat kita sibuk sama masing-masing, kita saling mempercayai. Saling support ya. Ada beberapa contoh pasangan yang posesif itu sampai telepon berkali-kali. Misalnya kita baru pergi nih 5 menit, kemudian dia telepon nanya, udah jam berapa pulangnya? Nanti mau baru kita keluar rumah nggak lama dia udah telepon berkali-kali, pergi sama siapa? Harus video call untuk membuktikan kalau kita tuh sama siapa gitu. Nah, ini juga termasuk posesif ya, toxic relationship. Oke. Terus udah gitu, kalau pasanganmu ini ya setiap kali kalian, tentu tidak ada pasangan yang mulus sekali ya adem ayem terus, mungkin dari pacaran sampai nikah, atau pacaran sampai tunangan, atau dari PDKT sampai pacaran.
Jadi yang disebut dengan suatu hubungan dalam PDKT pun menurut saya itu sudah termasuk dalam suatu hubungan. Hanya istilahnya kalau di Indonesia itu harus ditembak, mungkin kasih bunga mawar lah, kasih apalah ya. Harus ada kepastian. Iya, harus ada kepastian ya. Makanya ada lagu yang judulnya Kepastian, saya lupa ada kayaknya tuh. ada loh sis ya, kepastian. Ku ingin kepastian. Nah, jadi kalau nggak ada kepastian istilahnya ya belum suatu hubungan. Tapi sebenarnya ketika pasanganmu ini orang yang dekat denganmu ini, ketika dia bicara denganmu, dia berteriak contohnya, dia kesal dengan apa yang udah dibilangin aku tuh nggak suka kayak gitu loh, terus mungkin kamu yang terdiam gitu ya, oh ya udah gitu, udah. Memang ada pasangan yang selalu bilang bahwa saya tahu pacar saya emosian, jadi saya orangnya lebih sabaran, lebih ngalah. Kalau memang ada pengertian seperti itu ya monggo. Cuman lebih seringnya adalah yang saya temui ya itu pasangan, apalagi klien tarot gitu ya. Itu kebanyakan sih bilang saya tuh sebenarnya nggak bisa terima, dia orangnya kasar banget, tapi saya sudah bisa sabar banget. Sabarnya sudah berapa tahun? Wow, saya bilang wow, sabarnya udah luar biasa banget. Sebenarnya ini termasuk hubungan toksik ya, dan ini harus dibicarakan kembali. Dirimu tidak bisa menerima pasanganmu yang emosian, tidak bisa menerima pasanganmu yang naik darah, terus kemudian mungkin ngomong kata-kata kasar, yang ternyata kata-kata kasar ini hanya disebutkan pada saat kalian bertengkar gitu. Nah berarti ini juga ada permasalahan psikis yang memang harus dilihat kembali gitu ya. Nah jadi ini termasuk hubungan toksik juga, oke? Yang berikutnya. Terus menyambung tadi dari Z ya, untuk jenis hubungan toksik ya berikutnya itu adalah orientasi yang hanya mengarah pada hubungan yang ada komitmennya seperti pernikahan, pertunangan, yang mempertahankan hubungan hanya karena ada satu komitmen di sana seperti itu. Jadi berarti saya mempertahankan hubungan yang nggak mengenakan ini dikarenakan berarti orang bilang terlanjur cinta, jadinya walaupun dia melakukan kita seenaknya, nggak pernah sama kita atau gimana, tetap mempertahankan hubungan padahal diri kita udah gak nyaman dalam atau apalagi misalnya kalau sudah tunangan udah pakai cincin, mau gimana lagi gitu ya. Malu kalau misalnya sama kanan kiri, malu kalau misalnya harus sampai putus. Akhirnya mau nggak mau dilanjutkan padahal hatinya kita udah mengatakan nggak nyaman dengan orang ini, kita merasa takut dengan orang ini, takut ibaratnya dapat omongan orang tua, dapat omongan dari kanan kiri. Mempertahankan hubungan hanya karena untuk sebuah komitmen ini juga merupakan salah satu jenis hubungan yang toksik ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada tanda-tanda seperti ini, mungkin ada baiknya direview ulang karena pasti hasilnya nggak akan baik. Betul. Ini pengalaman yang sudah mungkin kita berdua jalani. Iya. Sudah, saya pernah kok mengalami sampai sudah mau hampir nikah. Ini juga. Ibaratnya mati-matian mempertahankan hubungan hanya karena orang-orang lain tuh melihat kita tuh adalah sebagai pasangan yang lama. Orang tua sudah ketemu gitu orang tua udah ketemu, orang tua udah saling kenal, orang keluarga baik ya, kanan kiri semua mendukung, tetangga mendukung, adik mendukung, semua mendukung gitulah. Hatimu tidak mendukung. Betul. Jadi yang menikah ini adalah kamu ya, bukan dia. Yang pacaran adalah kamu, yang mau berkomitmen adalah kamu dan dia. Kalau tidak nyaman, lihat kembali ya, review kembali. Terus yang berikutnya adalah tidak jujur. Jadi tidak jujur dalam hal tadi yang mempertahankan hubungan. Jadi pasangan ada yang cenderung jadi tidak jujur, dan tidak jujurnya kamu juga. Contohnya adalah ketika sedang bepergian, misalnya pergi sama teman cowok, ya. Jadi nggak mau kasih tahu karena takut pasangannya marah. Padahal bukan selingkuh, tapi hanya tidak mau kasih tahu aja karena takut pasangan marah atau cemburu. Ya, terutama kalau pasangan kita balik lagi pasangan yang posesif. Ya, terus ada juga yang mungkin kayak ya tadi contohnya lembur gitu. Jadi jangan ngasih tahu udah pulang kok, udah di rumah kok gitu ya kan, set GPS-nya di rumah gitu kan, diatur lokasinya di rumah, ternyata masih di kantor karena emang ada kerjaan. Jadi itu takut untuk mengungkapin kejujuran gitu, lebih baik diem aja daripada nanti ribut gitu. Iya. Kebanyakan kita kayak gitu ya, cewek khususnya. Daripada nanti ribut sama pasangan, mendingan biarin aja deh. Ya, karena di sana di dunia ini kita sebut dengan white lie itu ada. Jadi kayak kebohongan putih. Kebohongan putih ini apa? Jadi berbohong untuk kebaikan. Lebih baik saya bohong daripada saya nyulut api gitu. Tapi lebih baik tidak berbohong kan. Iya. Kemudian lebih baik ungkapin, ekspresikan diri kita sendiri. Lebih baik kita, apalagi kita kalau misalnya melakukan sesuatu tuh memang kita beneran di kantor gitu.
beda sama yang macam-macam di luar. Tapi kalau white lie itu kita benar-benar ada jelas di kantor, tapi kita terpaksa berbohong supaya pacarnya kita tuh atau pasangannya kita tuh merasa kita orangnya nurut gitu ya, disuruh pulang jam sekian jam sekian gitu. Tapi percayalah, suatu kebohongan yang sudah dimulai, kebohongan kecil, dia lama-lama akan jadi besar. Satu kebohongan tuh harus tutupi dengan kebohongan lain, dan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Contohnya ya, kamu tanya kalau lembur di kantor, ada yang posting instastory, ada kamunya di sana, ya kan? Terus anda mulai menjelaskan, oh ya itu akhirnya aku balik lagi ke kantor, udah pulang rumah balik lagi ke kantor. Itu kebohongan kedua, ya. Terus udah gitu, oh balik lagi ke kantor, terus kamu habis itu pulang jam berapa, kok nggak ngasih tahu aku gitu kan? Oh ya waktu itu lupa, HP-nya ketinggalan gitu, makanya nggak bisa bikin kebohongan lain lagi. Itu terus dan saya rasa dari kalian ini pasti sudah pernah mengalami kebohongan ini. Dan di saya tipikalnya orang yang agak strict ya. Kalau bisa saya tidak bohong, kalau bisa saya ungkapkan perasaan ini ke pasangan saya. Ya makanya saya putus sama mantan saya kayak gitu, karena saya nggak bisa bohong. Saya lebih suka kita jalan dengan, oh ya inilah saya sibuk, tapi saya tahu waktu saya pasti pulang, saya pasti kasih tahu. Kalau emang kita harus bertemu, saya pasti akan ketemu. Dan saya nggak akan bohong saya ada di mana, karena tujuan suatu hubungan itu adalah kepercayaan, ya kan? Betul, kepercayaan. Nah, menyambung yang kepercayaan tadi, saya lanjut, salah satu tanda hubungan toxic relationship adalah pasangan nggak saling menghormati ya. Jadi pasangan kamu nggak menghargai atau tidak respect dengan kamu, selalu menganggap kamu itu pendapatnya kamu tuh nggak penting ya. Terus kemudian kegiatannya kamu nggak penting, kegiatannya dia lebih dipentingkan. Pokoknya apa harus mendahulukan dia dibanding diri sendiri. Jadi dia nggak menghormati kita sebagai pasangannya dia seperti itu. Apalagi kalau perbedaan pasangan ya, kalau dalam suatu hubungan itu, kadang biasanya si wanita mungkin lebih muda dari si pria. Ini kebanyakan yang ada di Indonesia ya, yang wanita lebih muda dari yang pria, karena patokannya maunya si wanita tuh kan di mana-mana harusnya wanita lebih muda dari si pria. Ada mindset masyarakat. Ya. Ini mindset yang sudah terbentuk nggak hanya di Indonesia, di beberapa negara juga, sehingga menyebabkan si wanita ini ketika dia berekspresi atau mau mengatakan sesuatu tidak dihormati gitu loh. Ya, dianggap apalah kamu masih kecil gitu, kamu nggak ngerti hal-hal kayak gini, ini urusan orang dewasa gitu kan. Mungkin si pasangan kamu mungkin lagi minum gitu, jangan minum lah, saya bisa minum, kamu nggak boleh minum, kamu masih kecil gitu kan. Ya itu ya bukan masalah saya ngajak minum ya, tapi maksudnya contohnya seperti itu. Jadi nggak menghargai apa yang kita lakukan, nggak menghargai pendapat kita, nggak menghargai pandangannya kita, nggak menghargai itu dia caranya kita nyampein sesuatu ya, ada respect. Oke. Dan itu tadi adalah 9 tanda, ini 9 tanda toxic relationship. Ya. Nah, kemudian kita nanti akan masuk ke PKK reading. Nanti kita lihat mungkin di sini kita kasih 3 pal. 3 pal ya. Kita akan buka pal dan nanti kalian pilih palnya yang mana yang sesuai dengan intuisi kalian. Oke, seperti itu kita langsung mungkin kasih bantuan teman-teman untuk pilih untuk date yang pertama. Kalau misalnya kamu situasinya hubungan kamu apakah berada dalam hubungan toxic relationship atau tidak, silakan pilih ini dari yang pertama. Kalau misalnya ini bayangkan hubungannya kamu, situasi kondisi hubungan kamu, terus kemudian pilih ini part pertama, terus ini mungkin pilihan kedua ya. Pilihan kedua terang banget nggak bisa kelihatan ya. Pokoknya yang kecil ini pilihan yang kedua. Terus kemudian untuk pilihan yang ketiga, saya pakai ini aja. Bayangkan, pilih dengan menggunakan intuisi kamu masing-masing. Nah ini untuk pilihan yang ketiga, bayangkan hubungan kamu, kondisi pasangan kamu, atau mungkin bayangin mukanya pasangan kamu. Terus kemudian pilih boleh dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita lihat dulu untuk situasi hubungan kamu saat ini sama pasangan itu seperti apa. Ya, kita tarik kartunya. Nanti dari Z tarik kartu untuk kamu itu toxic relationship yang pertama. Ada espresnya. Ya, salahnya itu untuk kalian selama. Kita lihat untuk kamu ini yang pertama. Kira-kira situasi kondisi hubungan saat ini seperti apa ya?
dia ini memang harus keluar. Iya. Ini aja kali ya, ini kelihatan. Oke, saya lihat untuk kawan-kawan yang memilih part yang pertama ini, situasi hubungan yang kamu sama dia, kamu berada dalam hubungan yang cukup baik ini, dapat kartu yang manahannya. Pasangannya kamu ini cukup membimbing kamu. Di sini ada kartu The Ancestors, ya. Jadi kayak membimbing kamu, advokasi kamu, kayak saran, terus kemudian ngayomin kamu. Kamu kalau misalnya ada masalah, kamu mencari tempat kayak mencari bimbingan itu dari pasangannya kamu. Iya. Nah, kemudian di sini ada kartu creativity, ya, kartu creativity. Di sini terlihat hubungannya kamu sama dia tuh hubungan yang benar-benar ada koneksi antara kalian berdua di sini terlihatnya. Banyak hal kamu berani ungkapkan sama pasangan kamu. Kamu punya pemikiran apa kamu sampaikan sama pasangan kamu, dan pasangan juga kayaknya mengungkapkan banyak hal juga sama kamu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kartu yang pertama dikasih tahunya ini kayaknya bukan toxic relationship sih kayaknya. Oke, kita coba cek ya toxic. Kita lihat. Sebenarnya kan kadang Kelihatannya seperti ini, kelihatannya kayaknya dia mengayomi kamu. Kelihatannya kamu ada banyak masalah tuh sampai ini sama dia. Tapi kita nggak tahu apakah kalian itu hubungan toxic relationship atau tidak. Kita lihat dari kartu yang ditarik ini. Oke, di sini ada Ogre Nature. Ini tuh jadi gini kan, tadi kita ada bilang bahwa ada toxic relationship yang memang dia tidak ada toxic relationship yang memang dia tidak terlihat, dan dia memang secara, di sini ada nature, berarti dia secara natural itu memang oke, saya merasakan. Jadi ini sebenarnya kalau saya bilang toxic ya juga bukan, tapi ini seperti kayak orang yang menjalani ini karena dia misalnya dijodohkan, betul. Misalnya dijodohkan, jadi kayak ya ini sudah terpatok gitu ya. Makanya di sini ada di ancestor. Ya, orangnya mungkin lebih tua dari kamu, pasangan kamu lebih tua dari kamu. Ya, makanya dia dijodohin misalnya. Jadi dia begitu dia nurturing, begitu dia mungkin kayak merasa kita ini sudah jodoh gitu ya. Makanya dia mungkin mengayomimu, mungkin dia memberikan banyak nasihat, memberikan tuntunan padamu, dan kamu cenderung mungkin nurut ya, atau sebaliknya, karena ini general reading ya, bisa terbalik-balik energinya, tapi yang tampak seperti itu. Nah, sehingga terasanya toksiknya di mana? Kalau saya bilang toksik itu adalah karena ada kayak semacam merasa seperti sudah ditakdirkan. Jadi kayak tadi contohnya kita yang tadi mengatakan orientasi pada komitmen. Ya mungkin sepertinya sudah kayak secara natural, mungkin kayak tetangga punya mungkin kenalan dari tetangga, atau mungkin orang tua punya kenalan atau siapa yang sudah dikenalkan, namanya juga udah deket ya kan. Mungkin ini sudah dijodohkan, mungkin sudah mau ditunangkan, atau ini siapa gitu kan, yang menurut orang keluarga atau kalian secara natural itu kalian tuh memang baik, hubungan kalian pun tampaknya baik gitu. Tapi memang ada juga pasangan yang sudah pacaran lama sekali, karena memang hubungan kita baik-baik aja kok, tapi buntut-buntut sebelum nikah bisa. Kenapa? Karena ternyata itu kasih sayang yang bukan cinta gitu. Jadi hanya untuk ngayomin gitu. Tapi mungkin dirimu nggak merasa kayak ini kok jantungku tidak berdetuk kencang kalau dekat dengan dia gitu. Bukan karena perasaan cinta. Bukan perasaan cinta, bukan. Perasaan cinta itu memang universal sih ya. Cinta itu bisa besar sekali artinya. Jadi dalam artian kamu bisa betul-betul sayang dengan seseorang ya. Tapi kalau saya bilang hubungan antara pria, wanita, atau sesama jenis juga bisa. Jantungmu berdetuk kencang, yang membuatmu merasa selalu memikirkan dia. Nah ini enggak sih, kalau ini tuh nature sekali. Ini tuh yang kayak ya udah jalannya aja, udah kayak kakak adik. Itu juga bisa tuh, udah kayak kakak adik. Mungkin ini juga termasuk dalam hubungan yang kebiasaan. Jadi kebiasaan ada pasangan di samping kita. Jadi bukan karena kita benar-benar ada koneksi perasaannya ya. Makanya kartu kreativitinya ini mungkin terbalik ya, mungkin untuk menyatakan bahwa hubungan kalian tuh koneksinya tuh nggak nyampe ke hati. Jadi mungkin kalian hanya koneksinya itu hanya berdasarkan kayak physical, terus kemudian karena koneksi mungkin karena perjodohan juga ya, karena di sini ada kartu ancestors, terus kemudian karena kebiasaan juga sudah terbiasa pasangan ada di samping kita, bantu kita, itu seperti itu.
Nah, terus di sini ada Dowsing Road Seeker ya. Nah, si Seeker ini, kalau saya lihat, kenapa saya bilang hubungan ini toksik? Karena ternyata salah satu dari kalian itu masih mencari pasangan lain atau mungkin bersama dengan pasangan lain. Jadi karena mungkin dia nggak nyaman sama, Iya. nggak ada koneksi antara. Karena koneksinya nggak ngeklik gitu. Makanya tadi saya bilang dia tidak membuatmu berdetuk kencang. Dia hanya membuatmu merasa nyaman aja. Jadi hubungan ini tidak membuatmu ini jalan, masih mencari jalan, masih mencari secret, mencari. Jadi ada jalan untuk meninggalkan dia gitu. Kenapa jadi toksik? Karena di satu sisi satu pasangan ingin pergi, tapi kayak terpaksa di sana karena ada harus mempertahankan hubungan karena mungkin koneksi orang ini masyarakat bilang atau orang tua karena udah terpaksa udah jadian udah Iya. pacaran udah tunangan Dan juga dia nggak salah mungkin karena dia nggak salah. Jadi mau gimana kalau dia nggak salah ya kan? iya. Oke. Oh, kenapa jadi gimana sih ya? Jadi melankolis sih. Oke, terus kemudian kita minta Zi untuk tarik kartu sarannya untuk situasi dan kondisi kalian kira-kira baiknya bagaimana ya. Ini karena kita bebas kartunya yang keluar ya, jadi kita lihat kartu semesta. Kita lucu kan ini, saya bilang saya mau narik satu kartu, si Santi naik satu kartu. Jadi kita minta kartu sarannya Dari Universe, semoga Universe bisa membantu. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. The universe work fast when I'm having fun. Gitu. Kalau saya lihat alam semesta bekerja dengan cepat ketika Anda bahagia. So saya lihat memang dari kartu ini melambangkan nasihat ya dari alam semesta untukmu memilih apa yang membuatmu bahagia. Kalau jantungmu berdegup kencang dengan orang lain yang sekarang dengan pasanganmu, ya berarti pasangan yang sekarang belum tentu adalah jodohmu. Ya, begitu mungkin kamu merasakan nyaman, merasakan bahagia, tapi mungkin it's not love, mungkin itu bukan cinta. Itu mungkin cinta, tapi cinta dalam artian cinta yang lebih universal, bukan cinta yang asmara. Ya. Dan alam semesta bekerja begitu cepat dalam artian mungkin kamu sering melihat pertanda-tanda kalau mungkin lihat angka kembar, mungkin melihat kalau misalnya kamu sedang mau cari jam tangan nih, kayak jam tangan kamu rusak, kamu mau cari jam tangan misalnya. Tiba-tiba sih yang bukan pasanganmu ini, yang orang yang mungkin orang lain yang mungkin sedang hadir dalam hidupmu ini nggak keluar sayangnya. Iya, nggak dikasih izin. Ternyata cuma satu saja. Jadi advice dari Z aja kartunya ini. Jadi sepertinya dia memang sudah ya, karena alam semesta banyak memberikan tanda-tanda. Contohnya ya itu tadi yang jam tangan tadi. Ternyata orang yang mengenalkan jam tangan ini bukan pasangan. Ternyata ada orang kayak tiba-tiba dia memberi kamu jam tangan atau tiba-tiba dia nanya ini ada toko jam tangan kamu suka atau enggak misalnya seperti itu, dan ini bukan pasangan. Jadi ada orang lain yang menunjukkan sesuatu yang memang kamu inginkan. Ini contohnya ya, pertanda dari semesta, dan dia seperti kayak terkoneksi denganmu tapi bukan pasanganmu yang menawarkan. Jadi tanda dari semesta itu bisa kayak gini contohnya. Dan kalau kamu sudah berada atau melihat tanda-tanda dari semesta yang seperti ini, bisa jadi memang bukanlah, ya saya nggak bilang lah ya, kita nggak bilang, jadi jangan karena nonton video pilih kartu kemudian jadi kayak mengambil sebuah keputusan ya, sama sekali nggak boleh ya. Kita bijak sama kehidupan kita sendiri ya, jadi pikir kartu ini sebenarnya untuk bantu kawan-kawan untuk menyadari bahwa mungkin saat ini kamu berada dalam hubungan toxic relationship, tapi untuk bagaimana kamu nanti mengatasi hubungan ini, saran dari Z hanya kasih tahu kamu bahwa mungkin hubungan yang saat ini kamu jalani itu nggak ada hubungan kamu mencintai pasangan. Jadi mungkin pasangan yang cinta sama kamu, mengayomi kamu, bikin kamu nyaman, mungkin baik materi, mungkin baik dari hal-hal yang lain ya. Tetapi ibaratnya kayak perasaan cinta dirinya kamu kepada dia mungkin masih belum bisa ditemukan. Iya. Nah, tapi apakah nanti semesta akan bantu kamu untuk menemukan orang tersebut, orang yang memang kamu bisa cintai? Itu nanti tergantung, karena ini adalah general reading ya. Jadi jangan dijadikan sebagai personal reading. Kamu ambil pesan-pesan yang benar aja untuk kamu semua. Oke, Ya, sebenarnya kartu dari saya nggak keluar sarannya.
Jadi hanya dari jadi ya satu aja ya, salahnya itu ya, dan itu juga sudah cukup. Oke, itu untuk yang pilih pal 1. Kita langsung masuk ke pal berikutnya. Pal yang kedua ya, kawan-kawan tadi ada pilih pal yang ini ya, yang putih kecil ini. Yang putih kecil. Oke. Kita tarik untuk situasi kondisinya kamu. Oke, kita balik untuk kawan-kawan yang milih pal yang kedua. Kita lihat untuk situasi kamu. Kita bebasin Pal 2 yang ini kita ya. bebasin situasinya karena kita belum tarik kartunya ya. Nanti kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kedua. Situasi hubungan kalian berdua saat itu seperti apa ya? Oh, satunya connections to the lovers ya. Terus kemudian ada spark of life. Kayaknya dapat hari ini positif, tetapi mungkin belakangnya something yang ini ya, yang mungkin gini ya, ternyata kita sebut dengan hubungan toksik itu karena memang kita bisa aja tidak mengenali, tidak mengenali. Mungkin berarti kalian yang berada di sini sepertinya kalian memang sudah menjalani suatu hubungan ya, atau kalian sudah dekat dengan seseorang, rasanya mungkin ya inilah mungkin jodohku, mungkin inilah pasanganku gitu ya. Ini cinta banget ya. Oke, yang saya dapetin energinya di sini adalah kita lihat tangannya ada keterikatan ya, tangannya terikat. Jadi mungkin beberapa dari kawan-kawan kamu saat ini sudah mungkin tunangan sama dia, atau mungkin sudah masuk dalam jenjang pernikahan. Tapi di sini terlihat sepertinya kamu itu seperti kayak dapat kekangan ya. Kamu nggak bisa bebas mengekspresikan diri kamu. Tadi kartunya ini dapatnya reverse. Di sini ada Ace of Spark of Life. Ya, jadi banyak hal yang mungkin kamu ingin ekspresikan. Tapi kayak sepertinya terblokir gitu. Banyak ada ide-ide di dalam diri kamu pengen keluarin, tapi mungkin kamu ngerasa nggak ada support dari pasangan kamu. Sehingga ada beberapa kawan-kawan, nggak semua, yang saya rasakan kamu itu dihadapkan pada sebuah pilihan ya. Biasanya kartu The Lovers juga diartikan sebagai kartu di mana kamu harus membuat pilihan antara si A atau si B, situasi A atau situasi B. Kemudian dari gambar dia terikat di sini terlihat bahwa hubungan kalian berdua itu ibaratnya boleh dibilang terpaksa menjalankan keterikatan, boleh juga karena kamu mungkin dikendalikan sama dia, mungkin tipe orang yang posesif sehingga membuat kamu nggak bisa mengekspresikan diri kamu. Ini situasi kamu saat ini. Kemudian kita lihat apakah kamu ada di dalam hubungan toksik atau tidak. Kita lihat dari kartu Z. Ini toxic relationship yang seperti apa sudah kita lihat ya, karena udah ketutup dengan si The Lovers-nya ini ya, kartunya terlalu bagus. Iya, saya harus kelihatannya kayaknya harus mikir nih apa ini kan. Keluar kartunya bagus banget deh, lihat deh. Smoke prayers. Kamu telah berdoa untuk dia, kepada Tuhan untuk menghadirkan pasangan sejati. Mungkin kalau menurut saya di sini sepertinya memang ada sesuatu ya, karena kalian sampai mampir ke video ini. Ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Mungkin kamu telah berdoa kepada Tuhan untuk menghadirkan dia ya ke dalam hidupmu, dan dia datang ya dengan berbagai pertanda. Di sini smoke, asap gitu ya. Jadi ada pertanda yang masuk dalam hidupmu, jadi hidupmu merasa kayak dialah jodohku gitu loh. Dialah orang yang aku benar-benar butuhkan, dia soulmate-ku, aku melengkapi dia melengkapi aku gitu. Dialah soulmate-ku gitu. Dengan dengan adanya dia dalam hidupku, aku ya sudah nggak apa-apa, aku bisa jalani kehidupan. Mungkin seperti itu, tetapi ada, ini kayaknya masih saya ada ganjelan ya. Saya tarik satu kartu ya. Mungkin ada bahayanya ya. Iya, ada sesuatu ya, sesuatu yang ada sesuatu berasap-asap mungkin menutupi sesuatu yang mungkin kita ngerasa bahwa ini adalah jodohnya kita, karena kita bersama ini ada berdoa memohon untuk itu kan. Ada sesuatu di sini. Footprints direction. Kayaknya dari footprints itu kan kayak jejak kaki ya, directions, arah. Saya ngerasa seperti kalian ini kalau orang bahasa Inggrisnya tuh go with the flow gitu. Jadi jalani aja gitu ya. Karena ya namanya udah cinta, udah apa gitu ya. Pernikahan ya nanti kalau ada jodohnya ya bisa nikah gitu ya. Kalau memang sudah, apalagi ini kan tadi awalnya juga sudah terikat. Nah, tapi begitunya kalian go with the flow, kalian jadi tidak menentukan apa keinginan masing-masing dari kalian. Mungkin aku tuh ingin jadi pengusaha besar, pengusaha sukses misalnya. Aku ingin
kaya, pengen punya rumah atau apa. Tapi karena mungkin yang dipunyai cuma ya si pasangan mungkin punya gajinya sekian, kamu gajinya sekian, mungkin dipadukan dia kita bisa beli rumah sederhana aja, ya udahlah nggak usah muluk-muluk gitu. Mungkin tadi mau buka online shop atau apa, nggak dulu deh. Jadi ibaratnya hubungannya itu kayak dia mereka bisa mengekspresikan impiannya itu dikarenakan jadi kayaknya ngikutin arus aja. Iya, karena kayak merasa ini sudah jodohnya dia gitu ya. Merasa kayaknya udah keterikatan, udahlah jalanin aja, tapi kayak semacam ada suatu apa ya? Jadi dalam perjalanan ketika ada jejak di sini kan berarti kan ada, kalau saya lihat memang ada beberapa luka di sini. Jadi ada luka-luka kecil yang mungkin seperti kayak pernah mungkin dikasarin pasangan atau pernah mungkin dirimu juga yang pernah menyakiti, nggak hanya dari dia aja, bisa aja dari dirimu yang pernah menyakiti dia. Tapi kadang kita begini ya sayangnya, kita pernah nyakitin seseorang, itu orang yang kita sakiti itu bisa jadi dia punya luka batin kan. Nah, tidak selalu si orang yang punya luka batin ini yang terluka. Mungkin dia terluka, tapi bisa jadi kamu yang lebih terluka. Kenapa? Karena kita sebagai pasangan tuh bisa sedih melihat pasangan kita terluka. Nah, rasa bersalahnya kita itu menjadi luka kita juga. Semakin kita ada perasaan terluka, kita punya rasa bersalah, itu jadi beban. Beban yang kita bawa dalam suatu hubungan ini akan mulai jadi kayak pelan-pelan akan membentuk toksik, pelan-pelan akan membentuk racun dalam hubungan kalian. Jadi itu perlu di-clearkan. Apapun yang pernah ada di masa lalu, coba mungkin di-clearkan. Mungkin bisa jadi emotional healing ya, mungkin bisa ikut kelas-kelas tarot yang ada healer untuk emotional healing, love healing. Itu untuk membersihkan luka-luka itu, karena kalau memang dia jodoh dan memang sudah banyak pertanda dari semesta dia jodoh dan kamu ngikutin aja arahnya. Kalau kita sudah healing, kita pasti lebih bisa menentukan kita tuh maunya apa. Jadi pasangan maunya apa, dipersatukan dan kita bawa itu. Jadi kayak contohnya si Santi mungkin dia baru santai ya. Punya tujuan pasti ya masing-masing. Ya, ada tujuan masing-masing. Kita arah tujuan masing-masing, terus kemudian dari keduanya itu kita gabung jadi satu. Jadi saya ada share sedikit di sini. Awalnya saya bikin channel tarot di YouTube, terus kemudian berkembang, saya mau mengembangkan kemampuan menulis saya. Terus kemudian kebetulan suami juga suka dengan hal-hal yang nulis gitu. Jadi dia ada support saya. Terus kemudian setelah kita bersama jadian, kita baru mengetahui kalau dia tuh senang fotografi, dia senang foto-foto. Terus kemudian saya senang travel. Dan akhirnya kita berdua bangun bersama blog tentang travel. Jadi kita berbagi cerita di sana di blog itu. Kemudian itu ya tujuannya kita, satu tujuannya kita. Jadi kita sama-sama kerjasama untuk ngebangun bisnis ini gitu ya, seperti itu. Jadi satu tujuan yang memang disamakan, bukan disamakan ya, tapi memang sejalan. Go with the flow gitu. Iya. Jadi luka-luka yang pernah ada dicoba untuk healing ya, jangan dilupakan tapi di healing terus jadi dan menemukan direction atau arah sehingga arah yang tepat ya gitu, sehingga dalam hubungan kalian jadinya tidak toksik lagi. Jadi ini benar-benar jadi lebih mulus, lebih sempurna lagi cintanya ya, lebih nyaman lagi ya. Ini sudah bagus ya, sudah sangat bagus karena koneksi cintanya ada, bahagianya ada, dan spark of life gitu. Dan ini memang jawaban atas doamu kepada Tuhan, mungkin jawaban atas doa dia kepada Tuhan. Sempurnakan lagi. Cuma tinggal cari tujuan kalian bersama itu apa, supaya ada tujuannya, nggak cuma hanya melahirkan anak, menggedein anak, tapi ada tujuan untuk mengembangkan jiwa kalian gitu ya. Oke. Itu untuk yang pilih PAL yang kedua ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa juga follow Santi Melody juga ya, subscribe ke Santi Melody juga. Kita langsung masuk ke PAL berikutnya. Ketiga ya. Lu mau stop dulu. Tapi lu nggak narik saran dari Oh iya, belum. Enggak apa, kita ulangi lagi. Mel, jangan sih Mel. Itu mungkin tadi lu ada kasih saran. Oh nggak apa-apa, tetap aja. Karena nanti lu tadi ada kasih saran lah. Lu tadi ada kasih saran. Ada, tapi belum ada kartu yang ini. It's okay, go with the flow aja, kita lanjut aja. Jangan sih. Biasa ada yang nanyain, itu kok yang kedua nggak tarik kartu itu pertandanya apa ya kak? Udah nggak apa lagi. Nanti lu mau gimana ya? Nanti gua cut. Terus lu mau? Gua kan pakai Premiere Pro, gua cut first. Jadi nanti lu bisa gabung antara itunya ya. Ekuasi. Oke. Yuk, gua lanjut. Terus kartu sarannya gitu ya? Kartu sarannya.
Ini kartu sarannya ya teman-teman ya. Itu sebentar. Ini kartu sarannya. Kasih tanda ya. Kasih tanda biar gue ngeditnya gampang. Lo jangan ketawa gue. Oke, serius. Oke, ini untuk kita biasa, gue jadi anak media, gue biasa ngedit kayak gitu. Oke, terus kemudian kita masuk untuk kartu sarannya dari situasi nonton yang di karya kedua ini. Kita lihat sarannya. Sarannya apa? Karena tadi kan saya sudah kasih saran. Oh, Love. Ada kelihatan love gitu. I choose love no matter what. Saya pilih cinta apapun yang terjadi. Oh, tuh kan, baper deh. Ini udah kartu love, terus tadi love ya. Emang ini cinta sejati. Jadi karena dirimu sudah memilih dia, maka pastikan hubungan kalian lebih lancar lagi, lebih sempurna lagi. Jadi saran singkat banget. Tadi sudah saya kasih saran dan kartunya hanya memberikan konfirmasi validasi aja bahwa kamu mungkin bikin tujuan bersama-sama sama pasangan kamu untuk mempererat hubungan cinta ini gitu ya. Jadi supaya lebih sempurna lagi. Oke, kita lanjut ke PAL berikutnya. Terima kasih yang sudah mampir. Kita langsung ke PAL 3 yuk. Ya, untuk kalian memilih PAL yang ketiga, kita lihat dulu situasi dan kondisi kamu hubungannya itu dalam situasi yang bagaimana. Spirit guide, Elsa, kalau experience seksual, sudah masih kita baca sampai situasi hubungan kamu dengan dia. Oke, di sini ada kartu The Endurance ya, terus kemudian ada kartu dedikasi. Ini dari situasinya kawan-kawan, ini kayaknya general, jangan diambil. Mungkin situasi ini bisa resonance, bisa enggak. Ambil yang resonance saja untuk kawan-kawan. Di sini saya lihat situasinya kamu dalam kesedihannya, kamu mungkin sering banget nangis sendirian, sama kayak gambar anak kecilnya, dia nangis sendirian, terus kemudian ngumpet. Mungkin ada dari kawan-kawan kamu tuh nggak mengungkapin kesedihannya kamu di depan pasangan kamu karena takut mungkin untuk nanti malah ribut lagi, sehingga mungkin kamu lebih mencari tempat kesendirian kamu kayak nangis, mungkin sambil nangis. Kebanyakan kita cewek seperti itu ya. Saya pernah berada di situasi seperti ini, terus kemudian di sini yang saya rasakan energinya banyak ya. Mungkin ada yang dari kawan-kawan kayaknya mengalami sesuatu kesedihan yang sangat. Mungkin bisa aja kamu ada di abusive relationship, saya nggak tahu karena kartunya dari sini masih belum keluar. Nanti kita lihat kamu di dalam toxic yang jenis apa, karena di sini terlihat dari gambar kartu itu kamu berada dalam kesedihan. Terus kemudian di sini ada kartu dedication. Kartu dedication ini adalah mengartikan bahwa kamu tuh selalu berkorban. Ya walaupun pasangannya kamu misalnya bilang apa, terus kamu yang berusaha sendiri gitu. Ibaratnya hubungannya nggak seimbang. Kamu yang terus kasih memberi, tapi pasangan kamu nggak memberi. Jadinya kamu nggak ada kesempatan untuk menerima. Ini yang membuat kamu hubungannya berat sebelah. Karena kamu terlalu banyak berdedikasi sama dia. Dia mengorbankan segala sesuatunya untuk dia, waktunya kamu, tenaganya kamu, pikirannya kamu. Terus kemudian mungkin materi keuangan juga ya, karena ini adalah general reading, situasinya tergantung dari kawan-kawan semua. Tapi yang saya lihat di sini saat ini situasi kamu di dalam kesedihan yang cukup berat nih energinya. Dan kita lihat untuk kamu situasi toksiknya itu seperti apa nih? Ada kesedihan nih ya, berarti ini toksik yang sudah tadi saya udah narik kartu. Di sini ada numerology precision. Kayaknya nih satu hubungan materi ya. Jadi sepertinya ada hubungan dengan uang ya. Misalnya kayak diporotin. Tahu diporotin ya? Diporotin itu keluar kasih uang terus ke dia. Mungkin ketemu cewek matre atau ketemu cowok matre gitu ya. Ini terus juga bisa jadi kalau saya lihat sih kayak penentuan masa depan gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini kayak masa depan yang yang ditentukan oleh si pasanganmu ini. Jadi kita nanti punya rumah ukuran segini ya, kita nanti tinggal di tempat seperti ini ya, kalau kita nikah ya nanti aku nggak mau punya anak, padahal kamu mau punya anak banget, atau aku nanti pengen punya anak 10 gitu, padahal kamu cuma mau punya anak 1 gitu. Semuanya 10, ya. Pasangan yang nentuin. Iya, gitu. Jadi kayaknya dia seperti sudah punya angka yang tepat, jadi kayak udah punya sebuah keputusan yang pasti titik itu, dan
itu yang membuatmu tertekan seperti itu, tertekan sekali. Jadi begitu toksiknya di sini, ini toksik sekali sih menurut saya sih, ya. Karena jadinya dia rulernya, jadinya dia yang mengatur, kamu yang nurut. Dia yang kasih standarisasi gitu, kita yang cuma bisa turun nurut aja. Jadi kamu nggak bisa berekspresi dengan. Ini tidak harus cowok ya, cewek juga bisa. Cewek juga bisa. Karena kadang-kadang cowok tuh maunya ya kita hargailah pendapat wanita gitu ya. Karena saking menghargai pendapat wanitanya jadi seperti manut ya. Jadi ngikutin aja, dia maunya apa mungkin. Bahkan ya, hal yang simpel seperti kayak ini, saya ada dengar kayak pernikahan ya kan. Sekarang kan udah, kalau sekarang ada nonton video YouTube ini sekarang lagi sudah new normal, tapi pernikahan kan masih dibatasi jumlah undangannya. Atau mungkin dia maunya aku mau undang sekian banyak orang. Kalau pernikahan, kalau misalnya pacaran, kita pacaran setiap Senin, Sabtu aja ketemu gitu ya kan. Padahal kamu maunya ketemu setiap hari. Sabtunya kayak gitu. Ini ada flowers cycle. Bentar, saya minta guidance dulu ya. Karena dari flowers cycle ini, bentar ya teman-teman ya. Saya pakai buku panduan saya karena ini kartunya cukup seperti itu, saya sebentar. Sepertinya di sini ada menyatakan bahwa ini suatu hubungan yang kamu harus jelas kamu tuh benar-benar suka atau cinta sama dia apa enggak. Atau hanya obsesi. Makanya dia mungkin indah seindah bunga, ya, tapi belum tentu ini hubungan yang dirimu mau. Ini hubungan yang tidak betul-betul kamu inginkan sebenarnya, ya. Ini hubungan yang kamu paksakan mungkin karena kegantengan dia, mungkin karena kecantikan dia, atau hal-hal materi yang ada di dia, karena ada numerologi, ada angka-angka. Bisa jadi karena materi juga. Jadi begitu dirimu memaksakan ini, jadi pengen pisah sayang, ya, pengen bersatu terus berat, nggak nyaman. Makanya ada endurance tadi kan, ya, bertahan, bersedih ya, sedih dan dia kayak berusaha bertahan. Enggak, aku bertahan gitu, aku bertahan. Nah, aku berusaha untuk meyakinkan diriku, pokoknya aku bisa lewatin. Bisa kok, bisa gitu, bisa tapi nangis. Gitu. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa kok. Ini mengingatkan saya pada pengalaman ya. Pada satu kisah ya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya udah mendapatkan mungkin kekerasan mental yang tadi dicontohkan di depan ya, tentang abusive relationship, tentang toxic relationships. Tetapi kita karena ngerasa bahwa itu dia ya, mungkin ada sesuatu hal yang menguntungkan diri kita, misalnya kayak dia support materi kita, support kondisi keuangan kita, di mana kita mungkin lagi gak kerja, terus dia support keuangan kita ngerasa kita ketergantungan sama dia. Akhirnya dia jadi seenaknya sama kita, bikin kita sedih, nggak peduli dengan perasaannya kita. Dan ini yang bikin kita jadi kayaknya sulit untuk melepasin hubungan itu ya. Tapi yang pasti ini hubungan yang bisa ditinggalkan. Bisa sekali kamu tinggalkan. Dan kalau kamu tinggalkan, kamu jangan takut gak bisa makan, gak bisa minum esok hari. Everything is going to be okay, tidak masalah ya. Karena pikiran kita itu tidak terikat ruang dan waktu. Kamu bisa menarik apapun dalam hidupmu termasuk uang kalau kamu berpikiran positif. Ya, kalau mau banyak-banyak belajar tentang law of attraction itu akan membantu kamu. Begitu kita nggak bicara soal materi apapun, cinta, ya, asmara. Dia bukan satu-satunya orang yang ada di dunia ini yang mungkin kaya sekaya apa gitu. Contohnya kata sekarang misalnya kamu pacaran dengan presiden negara tertentu gitu, masih ada presiden negara lain kok. Ya, nggak maksudnya ya memang sih contohnya doang gitu ya kan. Kalau kamu bisa hebat banget, tapi seperti itu ya. Jadi kita bisa tarik. Ya, kamu bisa sekali tinggalkan dan kamu tidak akan apa-apa. Oke? Ini tadi saya ada tarik kartu sarannya. Kartu sarannya. Sini gimana nih kartu sarannya? Oneness is my true nature. Kalau saya lihat sih apa ya? Satu, ingat pada Tuhan. Ya, ingat pada Tuhan. Terus ingat pada Tuhan, maka apapun yang kamu lakukan, jika memang itu yang terbaik di hidupmu, jika memang sudah ditunjukkan oleh Tuhan,
lakukanlah, jangan memaksakan hati ini gitu ya. Terus yang kedua, jangan pula mendua. Kalau memang dirimu ada mencintai orang lain atau mungkin merasa seperti ini bukan hubunganmu yang tepat, ya udah, mungkin ya harus dengan yang lain. Mungkin ada yang lain yang sedang ngantri untuk kamu tapi tidak kamu perhatikan. Mungkin seperti itu. Ya tapi putuskan dulu gitu ya. Berarti selesaikan dulu hubungannya, karena ini dapat kartunya oneness. Jadi mungkin kasih kamu saran untuk jangan karena kamu berada dalam hubungan toksik membuat kamu tuh kayaknya lebih pikiran untuk selingkuh. Iya, seperti itu. Jadi biar satu saja. Satu itu berarti tinggalkan yang ini, terus baru dengan yang lain. Terus kemudian saran yang kedua. Kalau yang saran kedua, the moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Tuh. Kalau kamu sudah berserah, kalau kamu sudah berusaha, sisanya kita tinggal berserah aja. Kalau kamu aku sudah melakukan yang terbaik untuk hubungan ini gitu, aku sudah berusaha pertahankan, tapi hatiku tetap saja tak bisa bertahan, hatiku tetap saja bersedih. Yo wes, lepasi. Ya, kalau memang sudah nggak nyaman sama satu hubungan, komunikasikan baik-baik sama pasangan, dan diselesaikan. Kamu masih punya banyak kesempatan. Seperti kata Rizzy ya, bukan berarti pasangan tuh hanya yang sekarang aja. Iya, jadi si laki-laki ini, si wanita ini nggak hanya satu. Bisa saja sekarang kamu ketemu dengan orang yang lebih baik dari dia. Mungkin mempunyai kualitas dia tapi lebih baik lagi dari dia. Bayangkan, orang itu seperti itu ada. Kalau kamu percaya, berserah aja. Kalau kamu sudah berusaha untuk lepas, setelah kamu lepas, percayalah, kamu selalu dilindungi oleh alam semesta dimanapun kamu berada. Tak akan ada yang bisa melukaimu, kamu pasti akan bisa melanjutkan kehidupan asmaramu, bahkan lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus naik dan naik terus ya. Jangan pernah merasa kamu turun, jangan pernah merasa kamu akan down gitu. Kamu tahu, kamu pasti bisa. Oke? Seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Melek Information, dan jangan lupa subscribe ke Santi Melody juga. Terima kasih untuk share, like video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain ya, dengan cara share. Dan untuk kamu yang baru pertama kali klik ke video Melek Information, jangan lupa untuk subscribe ya. Banyak video bermanfaat dan juga timeless loh di channel saya. Nanti bisa cari di playlist juga kalau untuk pilih kartu. Komen di bawah ini kalau merasa resonate. Terima kasih sekali yang sudah mampir. Semoga kalian semua diberkati selalu oleh alam semesta, bahagia selalu, sehat selalu. Penting banget jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Dan untuk saat ini ya, kalau kalian nontonnya sudah nanti, siapa tahu sudah bye-bye COVID ya. Kita semua berharap ya. Oke, kita pamit dulu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.